Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak. Saya berasal dari Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Geger, Desa Tempak. Universitas saya yaitu STKIP PGRI Bangkalan, Prodi PGSD semester 3. Tujuan saya untuk membuat video pada kesempatan hari ini yaitu ingin memaparkan hasil media yang saya buat. Dan juga saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Persatuan Guru Sekolah Dasar Universitas Widya Dharma Klaten. Saya membuat media pembelajaran yaitu Panca, Papan Garuda Pancasila. Ini adalah papannya, dan ini adalah burung Garuda, dan ini adalah Pancasila, lambang Pancasila. Papan Garuda Pancasila. Media ini saya buat untuk kelas 1 semester pertama Ganjil, yaitu tema 3 subtema 1 pelajaran pertama atau pelajaran ke-1. Tujuan saya untuk membuat media ini yaitu yang pertama, tujuan saya untuk guru, pengajar supaya mudah ketika menjelaskan. Dan untuk anak-anak, supaya anak-anak itu atau siswa kelas 1 gampang untuk memahami Pancasila. Soalnya ketika saya terjun ke lapangan, kebetulan saya ini berada di desa. Selama saya terjun ke lapangan, sebagian siswa tidak tahu apa itu Pancasila dan lambang Pancasila. Kadang kelas 6 sebagian tidak tahu lambang Pancasila itu apa. Contoh dari sila pertama itu apa. Kadang belum tahu. Apa lupa, saya juga tidak tahu. Tujuannya saya itu untuk guru, agar guru itu lebih mudah untuk menjelaskan materi PPKN Pancasila atau Panca, Papan Garuda Pancasila kepada siswa, dan supaya siswa lebih paham lagi untuk belajar Pancasila. Itu adalah tujuannya. Manfaat media pembelajaran ini, Panca yang saya buat, manfaat untuk guru. Ketika guru menjelaskan, tidak hanya menjelaskan di buku saja, tetapi ada penunjang atau ada media di mana siswa itu lebih paham lagi, seperti itu. Agar siswa itu lebih paham lagi. Dan manfaat untuk siswa, supaya siswa lebih paham lagi apa yang ada di dalam buku tersebut. Makanya saya membuat media ini supaya siswa itu lebih paham. Seperti itu, dijelaskan dengan detail, ini contohnya, ini gambarnya, ini maksudnya, seperti itu. Itu manfaat untuk siswa. Dan semoga siswa bisa memahami ini. Seperti itu. Cara menggunakan media ini, Panca, Papan Garuda Pancasila, yaitu kita tidak keluar konteks dari buku tersebut. Tema 3 subtema 1 pelajaran pertama. Kalau tidak keliru itu halaman 6. Kalau tidak revisi 2018. Kalau enggak 2018 17 itu. Nah, cara menggunakan media ini, guru menjelaskan apa sih Pancasila itu. Pancasila adalah lambang negara, contoh. Isinya ada berapa? Ada 5. Harus ada timbal baliknya. Sebelum pelajarannya tadi, guru
bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama bisa menggunakan kelompok atau investasi kelompok. Yang kedua bisa menggunakan metode ceramah. Atau dua-duanya dipakai semua, tidak apa-apa. Di kelompok model ceramah, tidak apa-apa, lebih bagus. Dijelaskan, anak-anak, ini adalah lambang Pancasila yang ada di Garuda Pancasila. Ini adalah burung Garuda, mempunyai kaki, mempunyai ekor, mempunyai kepala, contoh. Dan ini adalah Pancasila, lambang negara kita, contoh seperti itu. Yang pertama, lambang Pancasila itu ada 5 anak-anak. Ada berapa? Ada 5, contoh seperti itu. Yang pertama ada gambar bintang, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, baca 3 kali atau 2 kali, biar anak-anak itu nyerap. Seperti itu. Ketika sudah paham, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Setelah itu dibaca lagi, anak-anak, lambang pertama apa? Bintang. Lambang kedua rantai. Lambang ketiga pohon beringin. Lambang keempat banteng. Lambang kelima padi atau kapas. Tepuk tangan biar anak-anak semangat. Yang kedua, kita bacakan ini. Apa bunyi sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa bunyi sila ke-5? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh seperti itu. Ketika mereka sudah hafal, berarti mereka sudah mempunyai dasar. Setelah mempunyai dasar, kita lihat apakah mereka semua itu paham 100% atau beberapa persen. Seperti itu. Kita kasih permainan. Ini dijelaskan dengan detail. Setelah dijelaskan dengan detail, kita kasih permainan. Kan masih anak kelas 1. Sedangkan anak kelas 1 sangat butuh dengan permainan. Karena di hidupnya mereka hanya bermain. Nah, makanya kita ayo mengajar sambil bermain. Permainannya itu ada 2. Yang pertama itu sama dengan yang di buku tematik. Yang kedua itu saya membuat sendiri. Kan tadi udah dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu maju. Ketuanya siapa? Contoh A. Ketuanya ini, B contoh ini. A silakan milih. Ini bisa dicopot ini. Nah, seperti ini. Bisa dicopot. Soalnya permainannya ada di dalam. Kalau di bukunya itu ada lambang ini, nanti ada bacaannya ketuhanan yang Maha Esa. Ini dicocokkan dengan yang ini, bintang, ini dengan ini, seperti itu. Sama, aslinya sama. Saya pakai ini, nanti contoh, kelompok A silakan maju, silakan pilih ini nomor 1, nomor 2 sampai nomor 10. Ini ada nomornya ini. Anak-anak milih, terus ini anak-anak milih. Contoh A, saya Pak, milih Pak. Bunyinya apa? Sebutkan gambar sila ke-5. Apa gambarnya sila ke-5? Padi atau kapas? Ininya ditutup. Anak-anak lihat ke sana, maksudnya bukan ditutup. Anak-anak lihat ke sana. Gak boleh lihat ke media, ke sana. Hafal apa tidak? Ingat apa tidak? Seperti itu. Sebutkan gambar sila ke-5. Padi atau kapas? Kalau betul mendapatkan 100 di papan. Di papan tersebut mendapatkan 100. Kelompok A mendapatkan 100. Yuk kelompok B maju. Jika kelompok B maju, yuk ambil, silakan ambil. Saya ambil Pak. Mana ya? Ambil ini aja. Contoh ngambil ini. Apa bacanya? Sebutkan gambar sila kedua. Apa gambarnya? Rantai. Betul, mendapatkan 100. Seperti itu. Terserah permainannya apa yang seperti tadi. Ini gambarnya banteng. Bunyinya apa? Bunyinya sila gambarnya banteng. Kerakyatan yang dipimpin. Contoh seperti itu. 100. Seperti itu. Setelah itu kita total pemenangnya siapa. Kita kasih hadiah meskipun itu kecil. Biar mereka semangat belajar Pancasila. Seperti itu. Kenapa saya membuat
ini berada di kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya, media ini saya membuat agak besar. Kelebihannya, saya buat agak besar agar anak-anak itu yang jauh masih bisa melihat. Agak jelas seperti itu, tulisannya jelas seperti itu. Terus kelebihan yang kedua, kenapa saya cantumkan Pak Jokowi sama Haji Ma'ruf Amin? Agar mereka tahu bahwasanya sekarang yang memimpin adalah Pak Jokowi. Takutnya di masyarakat nanti ada yang nanya masyarakatnya, nak siapa presidennya sekarang? Joko Widodo gitu. Berarti betul. Kalau seumpamanya gak tahu jawab kan, loh siapa yang ngajarin? Isi itu tuh, loh gak diajarin Pancasila ya. Kelas berapa? Kelas 6. Kadang kelas 6 ada yang gak tahu Pancasila itu. Kadang sebagian ada yang tidak tahu dari kelas 6. Setelah itu, ini kelebihannya saya cantumkan, semuanya saya perbesar agar bisa dilihat oleh siswa dan siswa lebih memahami lagi. Di sini saya tadi agak lupa kenapa di sini saya agak dikasih nama. Ini bintang, ini lantai, ini pohon beringin, ini banteng. Saya itu lupa, itu masuk kekurangan. Kekurangannya itu tadi saya lupa gak kasih ini bintang, ini pohon, ini rantai seperti itu. Kekurangan yang kedua, ini terbuat dari bahan yang mudah patah. Ini apa ya? Kubus apa? Kalau di rumah ini kerdosen. Kalau di rumah ini, kalau di kalau nggak salah ini folio. Kubus kalau di rumah. Kekurangannya itu soalnya kalau ini gak dijaga dengan betul-betul, ini bisa patah. Nih, bisa patah. Makanya ditaruh di tempat yang aman. Seperti itu. Yang kedua, kekurangan kedua, ini mungkin ada yang bilang terlalu besar. Ini kira-kira 1,5 meter. 1,5 meter kalau tidak salah. Lebar, ini bentuk kubus. Itu kekurangan kedua. Kekurangan ketiga saya belum menemukan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila media saya ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon dan maaf. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mempunyai kata-kata yang keliru atau kurang berkenan di hati penilai. Semoga media ini bisa membantu dan mengembangkan siswa kelas 1 agar mereka tahu tentang apa itu Pancasila. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.